Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke materi terkait dengan pembangkitan bilangan acak. Di pertemuan sebelumnya itu kita membahas terkait dengan eh, populasi dan juga peluang, ya. Dan tentunya itu akan erat kaitannya dengan yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita mengawali pembahasan dimulai dari terkait asumsi dalam pemodelan statistika. Nah, seringkali pemodelan statistika ini didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwasannya data berasal dari distribusi tertentu. Nah, asumsi ini digunakan untuk mengevaluasi secara teoritis apakah model ini dapat bekerja dengan baik pada berbagai kondisi. Contohnya misalkan ketika kita menggunakan regresi linear. Nah, di dalam regresi linear ini tentunya ada yang harus kita penuhi asumsinya, yaitu salah satunya adalah normalitas pada residual. Ketika residualnya ini mengikuti distribusi normal, maka efeknya nanti modelnya ini akan dapat bekerja dengan baik. Selain itu, berkebalikan dari kondisi tersebut, ketika misalkan residualnya ini tidak berdistribusi normal dan kemudian kita paksakan untuk dimodelkan regresi, efeknya adalah hasil atau kualitas dari modelnya ini akan menurun. Nah, oleh karena itu, asumsi perlu menjadi perhatian ketika kita melakukan atau menerapkan teknik metode statistika. Nah, kemudian contoh misalkan kita membahas terkait teorema limit pusat, ya. Ketika misalkan kita memiliki peubah acak X yang mana dia itu berukuran N dan kemudian N-nya ini menuju tak hingga, artinya jumlahnya banyak, ya, semakin besar. Nah, maka X bar itu akan mendekati distribusi normal. Untuk mengevaluasi dalil tersebut, kita dapat membangkitkan X yang berasal dari distribusi tertentu, ya, tidak mesti harus distribusi normal, dan kemudian kita memperbanyak N-nya. N-nya ini menuju tak hingga. Nah, kemudian kita evaluasi dari distribusi X-bar-nya, kira-kira apakah dia akan mengikuti atau mendekati distribusi normal atau tidak. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya, yaitu adalah membangkitkan. Kita membangkitkan bilangan acak. Contoh lainnya, misalkan kita akan memodelkan kepadatan lalu lintas, dan diasumsikan bahwa banyaknya kendaraan yang melalui arah atau masuk dari arah tertentu, dia mengikuti distribusi Poisson. Ingat, distribusi jenisnya ada dua, ada diskrit dan ada kontinu. Ketika kita dihadapkan pada peubah acak yang prosesnya itu dilalui proses perhitungan atau pencacahan, dia masuk ke distribusi diskrit. Salah satu distribusi diskrit adalah distribusi Poisson. Untuk mengevaluasi kebaikan dari model tersebut, kita memerlukan data yang berdistribusi Poisson dan beberapa fenomena lainnya yang memerlukan pembangkitan bilangan acak. Ini kaitannya adalah dalam rangka simulasi untuk membuktikan atau untuk mengevaluasi terkait sesuatu hal. Nah, kemudian ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Yang pertama adalah inverse transformation method, yang kedua adalah acceptance rejection method. Dan keduanya ini bisa diterapkan untuk membangkitkan bilangan acak.
Pada video kali ini kita akan fokus ke salah satu dari metode ini, yaitu inverse transformation method. Yang pertama kita akan coba lihat untuk pembangkitan bilangan acak kontinu. Oke, sesuai dengan namanya ada kata inverse di sini. Ini typo ya, inverse. Nah, sehingga dasar dari metode ITM ini adalah fungsi distribusi kumulatif atau fx dari peubah-acak x yang kita bahas di pertemuan pertama, yang mana kita juga mencari inverse dari fungsi tersebut, atau f inverse x. Sehingga apa yang perlu kita lakukan untuk menjalankan inverse transformation method ini, yang pertama kita harus bisa mencari fungsi distribusi fx dari fungsi densitas fx untuk peubah acak kontinu di mana x-nya itu berada pada interval A dan B. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara mencari fungsi distribusi. Nah, kemudian syarat utama agar metode ini dapat digunakan adalah ketika fx-nya ini bersifat satu-satu. Ya, Kang? Nah, apa itu fungsi yang bersifat satu-satu? Ilustrasinya adalah ketika kita memiliki bilangan X, kemudian ada juga bilangan Y, kemudian misalkan kita akan memasukkan X, beberapa nilai X, misalkan ada 3, 135, ini ke fungsi fx atau y, misalkan di sini ada nilainya 5, kemudian 8. Oke. Fungsi satu-satu itu adalah ketika kita memiliki input X dan dimasukkan ke fx, maka nilai dari fungsinya atau y-nya itu tidak ada irisan. Artinya ketika kita menginput nilai X yang berbeda-beda akan menghasilkan nilai Y yang berbeda-beda. Nah, itu yang harus bisa kita pastikan supaya bisa ITM ini dapat diterapkan. Apabila fungsinya ini tidak bersifat satu-satu, maka metode ini tidak dapat digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke inverse dari suatu fungsi. Misalkan f merupakan suatu fungsi yang memetakan A, maka B, di mana pemetaannya itu adalah satu ke satu, ya, seperti halnya yang tadi diilustrasikan, maka kita dapat mencari fungsi inverse dari f, yaitu taruhlah namanya G, yang memetakan B, maka A. Nah, misalkan kita memiliki fungsi Y sama dengan fx sama dengan x plus 2. Nah, fungsi ini bersifat satu-satu pada seluruh daerah x. Contohnya misalkan kita input x-nya itu adalah 0, y-nya 2, x-nya 1, nilainya 3, dan seterusnya. Akan menghasilkan nilai y yang berbeda-beda. Sehingga fungsi ini dapat kita cari inverse-nya, yaitu kita balikkan fungsinya menjadi B maka A. Taruhlah A itu adalah Y, B itu adalah yang mengandung X. Maka yang kita cari adalah yang awalnya Y sama dengan kita ganti menjadi X sama dengan. Sehingga diperoleh inverse-nya yaitu adalah
Y dikurangi 2. Karena tinggal dipindah ruas. Nah, sehingga kita mendapatkan inverse dari fungsi fx. Nah, contoh lainnya, misalkan kita memiliki fx sama dengan a plus bx. Fungsi ini akan bersifat satu-satu ketika b-nya itu tidak sama dengan nol. Sehingga kita cari inverse-nya, di mana inverse-nya adalah x sama dengan y min a per b. Ya, ini kita lagi-lagi memindah ruas sehingga bentuknya adalah x sama dengan yang awalnya y sama dengan. Oke, nah contoh lain yang mungkin fungsinya tidak satu-satu, misalkan di sini kita punya fx sama dengan x kuadrat. Untuk x-nya min 1, kita masukkan ke fungsi tersebut, nilainya 1. Kemudian ketika x-nya sama dengan 1, nilainya adalah 1. Oleh karena itu, diperoleh f min x sama dengan fx. Ada nilai yang sama, ada nilai x yang berbeda, dan menghasilkan nilai y yang sama, sehingga dia fungsinya tidak bersifat satu-satu. Namun, ketika kita batasi fungsinya, misalkan untuk x lebih dari 0, maka fx-nya ini akan bersifat satu-satu. Oleh karena itu, ketika x-nya lebih dari 0, maka fungsi tersebut akan memiliki inverse. Inverse-nya yaitu adalah akar y. Nah, kemudian ketika kita masukkan nilai ke dalam fungsi tersebut, nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita masuk ke algoritma ITM. Misalkan pembacak X adalah pembacak kontinu dengan PDF fx, fungsi densitasnya adalah fx, sehingga algoritma untuk membangkitkan bilangan acak dengan menggunakan metode ITM, yang pertama kita menentukan fungsi distribusi fx. Lalu kita tentukan inverse-nya, taruhlah kita sebut G Fy atau GU, ya. Kemudian kita bangkitkan bilangan acak uniform 01 dan bilangan acak ini kita masukkan ke fungsi G, maka kita dapatkan bilangan acak yang telah melalui proses pembangkitan menggunakan ITM. Sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan kita akan membangkitkan 4 bilangan acak dari pembacak X dengan fungsi densitasnya adalah X per 2. Kemudian berada pada interval 0 sampai 2. Nah, di sini hal yang pertama adalah kita mencari fungsi distribusi. Mencari fungsi distribusi bisa kita lakukan dengan menggunakan integral. Integral dari fungsi densitasnya. Di sini diperoleh fungsi distribusi untuk bilangan untuk poba acak X adalah 1/4 X kuadrat dengan interval X lebih dari 0 dan kurang dari 2. Nah, dan juga kita harus memastikan bahwasannya untuk fungsi ini bersifat satu-satu, ya. Di sini dibatasi X-nya itu lebih dari 0, dan di sini ada kuadrat sehingga dia akan bersifat satu-satu. Nah, apabila X-nya ini dari interval negatif sampai negatif tahingga sampai dengan positif tahingga, maka dia bukan fungsi satu-satu. Oke, sehingga kita bisa mencari inverse-nya. Inverse-nya
itu kita peroleh X sama dengan akar dari 4fx. Kemudian langkah selanjutnya kita membangkitkan bilangan acak dari uniform 01 karena yang diminta adalah 4 bilangan acak sehingga kita perlu membangkitkan 4 bilangan acak yang berasal dari uniform 01. Dan kemudian setiap bilangan acak uniform tersebut kita masukkan ke fungsi inverse-nya. Contoh misalkan bilangan acak pertama adalah 0,5768, kita masukkan ke fungsi inverse-nya, berarti akar dari 4 kali 0,5768, hasilnya adalah 1,5 sekian. Begitupun untuk bilangan acak uniform selanjutnya, sampai dengan terpenuhinya apa yang dimintakan, yaitu 4 bilangan acak. Sehingga hasil pembangkitan bilangan acaknya adalah hasil perhitungan ketika U dimasukkan ke fungsi inverse-nya. Oke. Nah, kemudian misalkan kita perbanyak pembangkitan bilangan acaknya itu sebanyak 10.000, bentuk histogramnya untuk distribusi datanya seperti ini. Dan ini adalah perbandingan antara fungsi distribusi teoritis dengan hasil bangkitan. Dan ternyata perbedaannya pun tidak jauh berbeda. Sehingga ITM ini bisa kita yakini dapat kita gunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Oke, di sini ada beberapa contoh lainnya. Nanti silakan bisa rekan-rekan lihat ya. Yang jelas tadi prosedurnya adalah kita harus mengecek fungsi densitas untuk mendapatkan fungsi distribusi kumulatif. Kemudian dari fungsi distribusi kumulatif tersebut kita cek apakah dia merupakan fungsi satu-satu atau bukan. Kalau fungsi satu-satu berarti kita bisa mencari inverse dari fungsi tersebut. Tapi kalau misalkan tidak bersifat satu-satu, maka tidak dapat digunakan metode ITM. Selanjutnya kita bangkitkan bilangan acak uniform 01 sesuai dengan yang dimintakan jumlahnya. Masing-masing bilangan acaknya itu kita masukkan ke fungsi inverse-nya sehingga kita dapatkan bilangan acak yang mengikuti distribusi yang sesuai dengan fungsi densitas yang kita miliki. Oke, nanti silakan dikerjakan soal latihannya. Ini tersedia di e-kuliah ya, beserta instruksinya. Oke, sekarang kita lompat dulu ke ITM untuk peubah acak diskrit. Oh, kelewat. Acak diskrit. Nah, untuk bilangan acak dari peubah acak kontinu, ITM tidak selalu berhasil ya. Kenapa? Karena tadi fungsi distribusinya itu harus bersifat satu-satu. Tetapi untuk peubah acak diskrit, ITM ini akan selalu berhasil untuk diterapkan. Nah, sebagaimana pada peubah acak kontinu, tahapan yang utama dalam metode ITM untuk peubah acak diskrit adalah mencari fungsi distribusi dari peubah acak tersebut. Oke, misalkan kita memiliki fungsi densitas ya untuk peubah acak X. Kemudian di sini kita peroleh X-nya itu adalah misalkan dari mulai A1 sampai dengan AM dan tentunya A1 ini adalah nilai paling minimal. Kemudian AM ini adalah nilai maksimal sehingga
nilai yang mungkin untuk Pobacak X itu ada sebanyak M. Akan ada sebanyak X-nya. Misalkan bisa saja dia A1, bisa saja dia A2, atau sampai dengan AM. Sehingga algoritma ITM adalah yang pertama, kita mencari fungsi distribusi untuk perubahan acak X. Misalkan kita mencari fungsi distribusi untuk A1, maka kita bisa hitung dengan menggunakan PX sama dengan A1. Kita masukkan A1-nya ke fungsi densitasnya. Untuk A2, itu kita menjumlahkan. Menjumlahkan antara peluang X sebelumnya, yaitu A1, ditambah dengan peluang X sama dengan 2. Begitupun seterusnya untuk A3 berarti penjumlahan dari peluang X sama dengan A1 ditambah peluang X sama dengan A2 sampai dengan dijumlahkan peluang X sama dengan A3. Begitupun sampai dengan titik maksimumnya yaitu AM, dan di AM ini pastilah nilainya bernilai 1. Ya, karena fungsi distribusi kumulatif itu nilai maksimumnya itu adalah 1. Peluang nilainya maksimumnya 1. Jadi tidak ada yang nilainya itu lebih dari 1. Nah, kita kumpulkan fungsi distribusi ini, kemudian langkah selanjutnya kita bangkitkan bilangan acak uniform 01. Kemudian kita lakukan iterasi, misalkan untuk I sama dengan 1, kita ambil X0-nya itu adalah A1. Ya. Kemudian berarti kita akan menggunakan fungsi distribusi untuk A1, FA1. Ketika hasil bangkitan dari uniformnya itu kurang dari sama dengan FA1, maka A1 ini kita ambil sebagai bilangan acak dan iterasi berhenti. Ketika U-nya lebih besar dari FA1, maka kita lanjutkan ke I yang selanjutnya, yaitu I2. Berarti X0-nya itu adalah A2, kita memperhatikan F2, kemudian kita bandingkan lagi U sampai dengan kita dapatkan kondisi U kurang dari sama dengan Fx0. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan kita akan membangkitkan 3 bilangan acak dari distribusi Bernoulli 0,75. Ingat, untuk Bernoulli sendiri karakteristiknya X yang mungkin itu adalah hanya 0 atau 1. Sehingga kita punya A1 nilainya 0 dan A2 atau AM-nya itu adalah 1. Kemudian kita ketahui juga bahwasanya fungsi massa peluangnya itu adalah PX dikali 1 min P, 1 min X. P-nya itu adalah 0,75, sehingga fungsi peluangnya itu adalah 0,75X dikali 0,25 1 min X. Nah, kemudian mulailah algoritma untuk tahapan pertama, yaitu adalah mencari fungsi distribusi untuk masing-masing nilai A. Untuk F0 nilainya 0,25, untuk F1 nilainya adalah 1, dan kita lakukan pembangkitan bilangan acak untuk yang pertama. Di sini ada 3 bilangan acak. Untuk bilangan acak pertama, uniformnya diperoleh 0,52, kemudian kita bandingkan ke A yang pertama, F-nya adalah 0,25, ternyata U-nya masih lebih besar, sehingga kita lanjutkan ke A yang selanjutnya. Nilainya adalah 1, dan ini sudah memenuhi kriteria, sehingga untuk bilangan acak pertama itu adalah bernilai 1.
Untuk bilangan acak kedua, uniformnya nilainya 0,72 dan diperoleh bilangan acak kedua adalah 1. Untuk bilangan acak ketiga, uniformnya nilainya 0,16 dan ternyata dia sudah stop di A yang pertama karena nilai U-nya kurang dari F, maka bilangan acak yang ketiga adalah 0. Sehingga yang diperoleh adalah 110. Dan ini pasti nilainya kalau nggak 0 atau 1. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan coba, kok saya beda dengan yang punya teman saya. Teman saya nilainya 010, yang lainnya 110, saya 111. Tidak masalah, tapi yang bisa kita pastikan X-nya ini mengikuti distribusi Bernoulli, di mana dia itu kalau nggak 0, 1. Selama nilainya itu 0 dan 1, itu bisa kita yakini bahwa dia masih mengikuti distribusi yang ada. Begitupun untuk yang tadi, yang continue, meskipun angkanya mungkin beda-beda, tapi yang bisa kita yakini bahwa dia itu mengikuti distribusi yang sama. Sehingga ini adalah tahapan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan inverse transformation method. Bisa kita terapkan pada discrete, bisa kita terapkan juga pada continue. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Dia akan kembali, silakan bisa kerjakan tugasnya dan nanti dikumpulkan melalui e-kuliah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.